kampung halaman. Kita sama-sama sudah beli tiket, kita sama-sama sudah investasikan untuk pulang mudik. Gagal semua. Tapi bukankah kegagalan ini membuat kita jadi belajar tentang perencanaan, evaluasi, banyak hal lain. Jadi jika Bapak setuju dengan panjangnya sabar lebih dari sekedar itu, boleh dong kasih reaksi. Mana reaksinya? Saya gini aja deh. Boleh langsung ya, siap. Reaction yang langsung ya. Nah, kita punya satu momen. Ya, kita punya satu momen untuk kita memperdalam. Dan kita bisa menolong banyak orang di luar sana selain kita. Jika kita sudah hari ini di kondisi level 8, nilai kita sudah bisa mengatasi, keren. Great people keren. Teman-teman, bapak-bapak semua keren. Guru-guru saya keren. Tapi bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita? Bagaimana dengan sahabat-sahabat kita? Bagaimana dengan orang-orang yang membutuhkan? Mereka masih panik, mereka masih galau, mereka masih gabut ya zaman sekarang. Kita dan Smooth ya, di sini saya diminta untuk Smooth ya, dengan Smooth untuk mengadakan Ramadan Live online healing. Bagaimana kita bisa bertahan di tengah kecemasan. Jadi bukan hanya sekedar sesi inspirasi motivasi, tapi saya akan bongkar rahasianya. Saya akan habiskan semua informasi untuk Anda. Saya akan bagikan di mana kita punya teknik, ya, teknik memotivasi diri. Ini khusus partnya Agung Fatwa, memotivasi diri di masa krisis. Ini ujian juga untuk para motivator. Ini juga ujian untuk guru, ujian untuk para ustadz, untuk para hadi. Ya, ini adalah ujian orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini ujian buat kita semua. Nah, bagaimana kita punya teknik memotivasi seperti klik begini, dan kita kembali bangkit. Bagaimana caranya, how to-nya, kita perlu tekniknya, tanggal 6 Mei. Nah, saya tidak sendiri, Bapak-Bapak semua, nanti saya akan juga diperjelas lagi oleh Kang Edwin untuk materi ini khususnya dulu sebelum preview kita punya produk online seperti apa yang bisa membantu kinerja lebih efektif. Kita diuji sebagai seorang leader dari sisi self leadership kita diuji dari kemampuan komunikasi kita, bagaimana kita selama ini berinteraksi langsung, bisa ketemu sekarang menggunakan Zoom, menggunakan live, IG atau Facebook atau platform yang lainnya, ada Google dan sebagainya. Nah, di tanggal 7-nya, sahabat saya, guru saya juga, usianya juga masih muda, tapi certified internasional. Dan ini, kalau tidak salah ya, Kang Edwin betul satu-satunya di Indonesia punya certified ini? 2 orang, sekarang nambah 2, tapi beliau yang pertama. Yang pertama di Indonesia. Ya, yang pertama. Pada saat mungkin 3-4 tahun yang lalu ya, kita pernah juga ngobrol-ngobrol diajak, hanya ya udah yang satu jalurnya lebih ke neurologi NLP ya, tentang pikiran, kekuatan pikiran, yang satu lebih ke healing, kuantum. Jadi Kang Dika ini atau Mas Dika ini membantu kita untuk mengatasi kecemasan di tengah pandemi. Nah, 2 hari yang kita anggap tanggal 7 akan lebih dalam lagi tentang bagaimana kita betul-betul bisa bertahan di tengah kecemasan. Karena kecemasan ini mengancam semua orang. Bisa jadi kita ya, mau keluar rumah kita udah kemis ya, jangan-jangan ada virus, bla bla bla. Wah, banyak macamnya. Bagaimana kita bisa bertahan, bahkan kita bisa mengolah, kita punya motivasi. Itu Mas Denny, dan semoga sesi dari inspirasi motivasi yang kelihatannya kelebihan ya, kelamaan ya. Tapi semoga bisa benar-benar mendapatkan manfaatnya dan kita sama-sama bisa terus bergandengan tangan walaupun tidak bisa bersentuhan. Kita terus silaturahim, kita terus saling mendoakan, itu penting sekali untuk kita semua agar kita bisa bertahan dan bisa maju bersama dari sisi profesional kita masing-masing untuk segera Indonesia sehat, Indonesia bangkit, Indonesia apa lagi? Indonesia berjaya. Merdeka. Merdeka. Ampun. Ya, Baik. saya kembalikan lagi ke Mas Denny. Baik, terima kasih Kang Agung, ini luar biasa. Jadi intinya adalah perubahan itu ternyata merupakan sebuah kebutuhan, kita harus sadar, tapi dalam kondisi saat ini tindakan-tindakan kita itu harus merupakan tindakan-tindakan besar. Demikian ya Kang Agung ya.
Baik, Bapak-Bapak sekalian, semoga apa yang kemudian disampaikan oleh Kang Agung ini bisa menjadi hal yang kita coba renungkan gitu ya. Dan saya yakin sih Bapak-Bapak yang hadir di sini adalah orang-orang yang sudah survive dan jangan-jangan ilmunya lebih tinggi daripada kita semua, Kang Agung ya. Jadi kita nanti di sesi sharing mungkin mendapatkan masukan dari Pak Tirta, Kang Wiwit, Kang Taufik, terus kemudian ada Pak Nanang dan kawan-kawan sekalian. Dan menginjak sesi berikutnya, kami dari Smooth akan mengundang salah satu the best talent kita lah ya di Smooth, Kang Edrin sebagai divisi produksi untuk memberikan satu apa namanya satu preview produk-produk yang kita punya ini. Silakan Kang Edrin. Ya, terima kasih Mas Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kesempatan kali ini kita bisa diberikan kesehatan ya Bapak-bapak semuanya. Perkenalkan saya Edrin dari Smooth. Saya biasanya ini koki ya, koki. Di balik layar. Jadi kalau restoran itu apa? Nggak banyak ada di depan, tapi banyaknya di dapur ya, ngolah-ngolah, racik-racik makanan, racik-racik bumbu jadi makanan siap disajikan dan disantap. Nah terkait dengan situasi seperti yang sekarang ini, sebagaimana tadi yang Pak Agung sampaikan, terus juga sebagaimana tadi yang Pak Dedi sampaikan sebagai prolog, memang menjadi challenge tersendiri khususnya dalam dunia learning. Untuk kemudian kita bisa tetap eksis dalam pengertian untuk berperan memberikan kontribusi peningkatan kompetensi. Karena walau bagaimanapun juga dalam semua situasi pasti ada kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan dalam semua situasi dan kondisi apapun sesungguhnya. Termasuk dalam kondisi saat ini pun juga dibutuhkan kompetensi-kompetensi yang khas dan spesifik serta khusus juga. Menarik 2 bulan terakhir ini saya menemukan hal yang menarik, salah satunya dibutuhkan adanya kompetensi broadcasting bagi seorang leader di dalam masih ada beberapa yang merasa kesulitan untuk melit meeting secara online dengan proper dengan voice yang tepat, yang pas, bicara dengan konten yang tepat dan seterusnya lah. Itu juga ternyata juga ditemukan. Serta juga ada kondisi-kondisi teknis ya, dari mulai teknis penggunaan online meetingnya atau online learningnya itu juga menjadi problem. Jadi ternyata bicara learning menantang saat ini karena kondisinya memang perlu kita akhirnya analisa secara khusus. Kami dari Smooth, alhamdulillah 1,5 bulan ini coba melakukan proses analisa tersebut untuk online learning, dan akhirnya ketemulah beberapa produk yang kami keluarkan, yang dalam hal ini kami ingin sharekan, barangkali nanti bisa terjadi diskusi lebih lanjut, yang itu nanti bisa dijalankan dan semoga bisa berperan untuk meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan saat ini di masa pandemi. Kondisi saat ini kan cukup banyak yang sebagai perusahaan ada yang tetap bekerja dengan shift, tapi ada juga yang dominan di rumah kan, di work from home dengan posisi menjalankan work from home. Problem work from home ini kan umumnya adalah efektivitas ya betul Pak. Ini mungkin bisa ada yang mengganggu, bisa jadi bisa iya bisa enggak. Tapi faktanya menunjukkan bahwa efektivitas menjadi poin yang mendasar dalam work from home. Godaannya banyak karena situasi rumah dengan situasi kantor tetap berbeda. Ambience-nya tetap berbeda. Jadi itu jadi tantangan tersendiri. Sehingga dibutuhkan kompetensi khusus juga untuk hal itu. Nah, dari kondisi tersebut kemudian kami coba buat analisanya. Lahirlah beberapa produk-produk yang nanti akan di-sharingkan lebih lanjut. Salah satunya adalah kami dari Smooth membuat sebuah program yang terbuka secara umum, secara publik. Karena kalau di online ini
apa ya istilahnya pendekatannya itu dengan kelas yang micro learning ya, dengan pendekatan kelas yang pendek. Jadi dia tidak bisa, maksudnya tidak belum dirasa efektif atau belum dilihat efektif kalau untuk kelas-kelas yang one days begitu, satu harian dari pagi sampai sore training secara online itu sampai saat ini sih belum dinilai atau bisa dilihat sebagai bentuk pendekatan yang efektif. Tapi pendekatan micro learning atau pendekatan pembelajaran yang pendek singkat-singkat itu yang masih dilihat menjadi lebih efektif. Dan salah satunya adalah yang terbuka untuk publik ini kita juga buka secara terbuka, secara publish yang kami adakan di sini adalah Ramadan Live Online Healing Bapak-bapak. Jadi Ramadan Live Online Healing ini idenya adalah membantu atau memberikan sebuah pelatihan untuk bagaimana kita punya skills atau punya kemampuan untuk bisa bertahan di tengah kecemasan. Karena sesungguhnya situasi cemas ini seperti tadi yang Pak Agung sampaikan juga adalah kondisi yang lazimnya kita alami juga, nature-nya pasti kita ngalamin kecemasan dan problemsnya, dan itu memang alami. Sudah bawaan dari sananya juga pasti automatically cemas itu pasti akan muncul dalam situasi-situasi tertentu, terlebih lagi dalam kondisi saat ini. Kita sadari atau tidak kita sadari, gejala-gejala kecemasan itu lumayan berasa ya, lumayan terasa begitu. Sehingga akhirnya kami coba melihat adanya kebutuhan ini. Jadi kami coba analisa dan ternyata cukup banyak juga ya yang merasa dalam situasi sedemikian. Nah, tentu perlu cara-cara, teknik-teknik yang bisa membantu agar bisa tetap bertahan di tengah kecemasan. Nah, permasalahannya ketika seseorang itu masih dalam kondisi cemas, apa yang bisa diharapkan dalam aktivitas pekerjaannya? Karena itu hal yang sangat fundamental. Ketika seseorang sudah mengalami kecemasan, ya semua menjadi berpengaruh pada akhirnya ya. Menjadi nggak fokus, menjadi terganggu semua apa yang mau dikerjakan, dan akhirnya merembet kemana-mana. Sehingga atas dasar itulah kami adakan ini secara terbuka, secara publish. Nah, seperti tadi yang Pak Agung Fatwa sampaikan tadi sebelumnya, bahwa live online healing ini adalah upaya dari kami semua untuk berkontribusi bagi masyarakat secara umum, agar juga bisa punya kemampuan mengelola diri. Kami adakan ini 2 hari, diadakan di tanggal 6 sampai dengan 7 Mei. Ini yang diberikan adalah tekniknya, jadi lebih ke how to-nya. Jadi kalau materi motivasi hari pertama, tanggal 6 Mei itu, bukan dalam posisi Pak Agung Fatwa memberikan motivasi, tetapi Pak Agung akan men-sharingkan how to motivate ourselves, kita bagaimana kita memotivasi diri kita dengan teknik-teknik yang nanti akan diberikan sama Pak Agung. Karena sebenarnya dalam situasi sekarang ini, barangkali kita bisa sepakat juga ya bahwa yang paling berperan adalah motivasi dalam diri kita masing-masing ya. Faktor eksternal mungkin hanya berapa persen itu. Faktor eksternal motivasi dalam situasi sekarang kayaknya mulai tereduksi ya. Paling kuat adalah kondisi internal, bagaimana kita mau. Kecuali kalau ini kali ya, faktor eksternalnya motivasinya dalam bentuk hal yang real kali ya, Pak Deddy. Ya, tiba-tiba kita ada order gitu ya, atau misalkan bapak-bapak ada sesuatu yang didapatkan unpredictable, nah itu langsung termotivasi. Itu lain soalnya. Tapi dalam konteks ini lebih jauh dari itu adalah intinya bagaimana kita punya cara untuk memotivasi diri. Dan nanti itu yang akan disiarkan Pak Agung Fatwa di sesi tanggal 6 Mei. Jadi bagaimana memahami bagaimana cara dan rahasia memotivasi diri dalam situasi dan kondisi di masa krisis. Nanti konteksnya dalam dunia kerja adalah bagaimana akhirnya menjadi efektif dalam bekerja juga. Karena faktor fundamentalnya sudah terselesaikan. Kemudian hari keduanya mengatasi kecemasan di tengah pandemi, ini lebih ke tools bagaimana mengatasi atau mengelola cemas itu sendiri. Ini juga ada teknik-tekniknya, ada tools-toolsnya nanti yang di-share oleh Pak Dika Adinugraha, beliau International Certified Quantum Touch Instructor Practitioner. Nanti akan men-sharingkan bagaimana nih cara-cara untuk bisa mengelola kecemasan di situasi seperti sekarang ini. Kebetulan tadi pagi kami sempat live
Mas Dedi ya, kita sepakat juga mau berbicarakan tentang ciri-ciri cemas. Jadi ternyata ciri-ciri cemas itu ada levelnya juga. Kalau cemasnya kita masih di level wajar, aman, berarti memang aman aja, nggak ada masalah. Harusnya lebih ke preventif, itu kan aman. Tapi kalau udah sampai ke ngefek ke fisik, jadi mah, jadi pusing, jadi demam, dan sebagainya, nah itu yang perlu kita waspadai dan itu yang tentunya perlu kita antisipasi karena dampaknya akan sangat-sangat besar sekali bagi diri kita. Jadi ini yang pertama produk yang dari kami akan hadirkan dari Smooth, yaitu Live Online Healing bertahan di tengah kecemasan tanggal 6 tanggal 7 Mei. Ini durasinya masing-masing sesi 2 jam 2 jam. Maaf, 90 menit ya, 1,5 jam 1,5 jam. Memang tidak panjang-panjang Bapak-bapak karena itu tadi kalau secara online kami sudah lakukan analisa juga dan sudah juga ada pertimbangan yang mengarah pada efektivitas pembelajaran. Jadi memang maksimal di setiap sesinya hanya 1,5 jam sampai 2 jam. Dan fokus pada konten. Jadi kita kalau di online biasanya kita nggak terlalu banyak hal-hal yang sifatnya bumbu ya. Kalau di offline kan biasanya banyak bumbu-bumbunya ya kalau training ya. Dari mulai berbagai macam bumbu dapur ada ya di setiap kelas online. Kelas offline ya. Kalau di online kita langsung straight to the point, peserta bisa langsung dapat apa yang dibutuhkan. Tapi tetap dengan nuansa yang fun, karena pembelajaran sedarinya akan bisa, salah satunya bisa efektif juga jika dalam suasana yang fun. Nah, ini untuk yang live online healing, bertahan di tengah kecemasan. Nanti informasi lengkapnya di sini juga sudah ada kontaknya. Nanti ada Mas Dedi akan bantu juga ya untuk memberikan informasinya. Teknisnya seperti apa nanti untuk pendaftaran, ada yang minat. Ini barangkali bisa bermanfaat informasinya buat keluarga kita juga masing-masing Bapak-bapak. Misalkan di masing-masing kita kan ada keluarga, ada grup keluarga. Nah, ini bisa saling sharing juga, menarik materi ini insya Allah. Jadi nanti bisa saling berbagi informasi juga terkait dengan program tersebut yang kami adakan. Oke, mungkin untuk yang live online healing ini ada yang mau bertanya dulu barangkali sebelum saya masuk ke produk yang berikutnya, Bapak-bapak, monggo silakan Pak. Barangkali ada yang mau bertanya dulu untuk yang pertama dulu, produk live online healing. Silakan Pak. Kang Edwin, saya usul dilanjutin aja, nanti kita buka sesi pas wawancaranya lebih ini. Oh begitu, baik, siap. Siap. Oke, yang berikutnya, kalau tadi secara publik kita open class ya. Yang berikutnya ini adalah produk kami keluarkan atau kami hadirkan, siapkan untuk in-house ya. Mungkin Kang Yedi bisa bantu men-sharekan untuk yang online motivation. Yang online motivation, bisa dibantu? Oke, ini sambil nunggu Kang Yedi nih. Oke, yang online motivation intinya kita memberikan sesi training motivasi secara online dengan tema-tema yang mendukung kebutuhan saat ini, di mana dibutuhkan semangat-semangat yang pencerahan-pencerahan, inspirasi-inspirasi, awareness, kesadaran diri yang mendukung situasi dan kondisi saat ini di masa pandemik bagi mereka yang bekerja dari rumah. Idenya begitu, idenya seperti itu. Jadi memang specifically buat karyawan perusahaan, pegawai instansi pemerintahan ataupun juga lembaga-lembaga yang saat ini memang karyawan sedang bekerja dari rumah. Nah, materi-materinya ada 5 ya, ada 5 tema. Sama ini juga di split menjadi beberapa materi. Nah, oke. Di next ini Kang Yedi. Oke. Yang atas coba ya Kang Yedi. Nah, setelah yang satunya lagi nggak apa. Nah, ini oke. Yang satu lagi slide berikutnya, maaf. Di slide berikutnya. Slide ketiga. Slide kedua aja dulu. Ini ya. Oke. Jadi memang ini gambaran saja dahulu bahwa kenapa kami mengadakan atau membuka online motivation untuk in-house, karena ada kondisi-kondisi
yang work from home itu ada saat-saat berpotensi menjadi jenuh begitu, atau bahkan juga jadi stressing karena pekerjaan makin banyak dibandingkan kalau bekerja secara langsung di kantor seperti biasa. Tapi pekerjaan makin banyak, target-target makin tinggi juga, tapi itu kerjakan di rumah dengan semua dinamika yang terjadi di rumah. Jadi ide sesi online motivation ini untuk membantu tetap menyemangati teman-teman yang sedang bekerja di rumah. Nah, materinya apa saja, tema-temanya? Nah, ini ada di sini di materi silabus, motivation silabus. Kita ada 5 materi. 1, 2, 3, 4, 5, betul. Yang pertama ada tema attitude meaning. Ini adalah motivasi untuk bagaimana agar karyawan atau tim kerja itu memiliki sikap yang positif dan pemaknaan. Nah, ini pemaknaan ini menjadi hal yang krusial dalam konteks saat ini work from home. Itu tadi untuk mengatasi kondisi-kondisi yang tidak diharapkan di rumah sehingga menjadi berdampak tidak produktif, tidak berkinerja dengan baik dan seterusnya, sehingga harapannya dengan pemaknaan yang positif, pemaknaan yang bernilai tinggi itu bisa memberkali mereka yang bekerja untuk bisa tetap semangat dan berikutnya lagi punya sikap yang positif. Karena itu modal sesungguhnya untuk situasi saat ini. Nanti Pak Agung akan sharekan itu di kelas secara online dalam durasi 90 menit. Nanti metodenya selain nanti ada ceramah, juga nanti ada sharing, ada tanya jawabnya juga. Kemudian juga nanti di akhir kita akan memberikan feedback evaluation untuk sesi tersebut. Dan berikutnya lagi tema yang tidak kalah menariknya adalah release the mental block, Bapak-Bapak. Ini common problem saat ini. Ketika bekerja dari rumah, problem-problem yang muncul, kendala-kendala yang muncul banyak sekali. Dan biasanya problem-problem yang muncul itu bisa disebabkan karena problem mental block. Bukan karena nggak bisa, tapi karena memang udah membatasi diri untuk tidak berupaya, tidak berusaha, sehingga akhirnya muncullah mental block diri. Nah, ini nanti di sesi motivasi ini, materi ini akan diberikan dan untuk membantu mendobrak berbagai mental block yang ada dalam diri seseorang ketika bekerja dari rumah. Konteksnya ke sana. Jadi nanti akan sangat-sangat spesifik begitu ya sesi motivasinya. Kemudian yang ketiga ini juga menarik karena di tataran mindset. Pak Agung akan share mengenai great mindset. Mungkin tadi sempat terungkap great people ya. Great people ini sapaan khasnya Pak Agung ya, karena materi beliau yang khas salah satunya adalah mengenai great mindset itu sendiri. Jadi great mindset membekali peserta atau membekali karyawan, pegawai untuk punya mindset yang great. Great ini akronim Bapak-Bapak. Jadi akronim dari G-nya, R-nya, E-nya, A-nya, T-nya. Ini bagian dari metode saja untuk agar bisa lebih kuat, bisa lebih teringat, lebih mudah untuk dilakukan, diimplementasikan. Ya G-nya nanti ada bicara tentang goals-nya apa. Dalam bekerja nih di rumah nih kita punya goals apa nih, begitu, menyelaraskan dengan apa yang menjadi goals-nya perusahaan ataupun juga lembaga atau instansi. Kemudian bersikap realistis seperti apa, R-nya. Kemudian bersikap empati seperti apa, E-nya. Kemudian A-nya antusias dan totalitas. Nanti akan dikemas demikian rupa oleh Pak Agung Fatwa, dibawakan secara energik agar juga peserta bisa dapat setruman motivasinya dapat. Kemudian yang berikutnya lagi ini juga menarik, bekerja dengan cinta. Bagaimana bekerja itu dilandasi dengan cinta. Tapi cinta di sini bukan sembarang cinta, karena cinta di sini adalah sebuah akronim juga yang akan Pak Agung jelaskan dari setiap hurufnya nanti. C nanti ada pembahasan mengenai comfortable, bagaimana bisa saling memberikan kenyamanan dalam proses bekerja selama di rumah. Kemudian juga I-nya intim, bagaimana bekerja menjadi bagian dari tim yang baik, walaupun kita terpisah dalam ruang yang berbeda, tapi tetap kompak dalam bekerja. Kemudian juga N-nya di situ bicara tentang number one, bagaimana kita walaupun berada di rumah tapi tetap bisa memprioritaskan apa yang menjadi tugas-tugas kita di pekerjaan masing-masing. Kemudian T-nya ini juga trust ya. Poin penting trust dalam situasi seperti sekarang. Trust ini sesuatu yang sangat-sangat
fundamental juga ya, saling mempercayai satu sama lain. Kemudian yang A-nya adalah appreciation, saling menghargai. Karena itu sudah satu rangkaian yang ketika ini bisa dikerjakan secara bersama-sama, hasilnya akan sangat-sangat powerful. Dan yang terakhir, materi motivasinya yang Pak Agung akan sharingkan adalah the winning team. Bagaimana dalam aktivitas bekerja dari rumah masing-masing, atau mungkin juga sebagian ada yang tetap bekerja di kantor, tapi bisa bersinergi dengan baik, dengan kompak, sehingga apa-apa yang menjadi target-target pekerjaan bisa tetap terpenuhi secara maksimal dan optimal. Jadi ini adalah tema-tema online motivation yang kami siapkan, yang itu bisa dipilih, baik dipilih ataupun memang satu package seperti ini. Tapi kalau dari sisi investasi tentu lebih ekonomis yang paket ya, karena semua materinya dapat keseluruhan. Jadi utuh materinya diterima oleh setiap peserta sehingga nanti hasilnya juga menjadi lebih optimal. Ini online motivation. Dan satu lagi produk yang mewakili produk yang lain adalah kita keluarkan produk leadership, Bapak-bapak. Ada tema-tema leadership seperti self leadership, kemudian juga supervisory skill leadership, kemudian juga ada coaching, counseling, mentoring, skills kita juga berikan materi tersebut, dan juga ada basic consulting skills. Tapi untuk yang saat ini akan saya sharingkan, utamanya adalah yang produk leadership, yang self leadership. Mungkin Pak Yedi bisa sharekan, bantu. Self leadership ini sengaja memang dihadirkan secara online dari kami, dari Smooth, karena tadi balik lagi kita menemukan kondisi-kondisi mereka yang bekerja dari rumah ini perlu pengelolaan diri yang baik ya, perlu pengelolaan diri yang bagus juga, yang selaras juga dengan apa yang menjadi target-target pekerjaannya dari tempatnya masing-masing. Sehingga self leadership ini kami ketengahkan untuk dihadirkan dalam bentuk online trainingnya. Seni untuk memimpin diri, mencapai tujuan pribadi dan organisasi di perusahaan. Nah ini adalah kami hadirkan desain programnya selama 4 hari ya, 3 hari apa 4 hari Kang Yedi, coba saya lupa. Oke. 5 sesi pertemuan. Oh 5 sesi pertemuan. Masing-masing 2 jam. Sini saja Bapak-bapak, jadi gambaran biar langsung ke intinya ya. Self leadership ini bicara apa sih? Yang pertama adalah bicara tentang konsep kepemimpinan dan karakter pemimpin yang efektif. Jadi dia mempunyai pemahaman secara utuh mengenai kepemimpinan itu sendiri. Itu nanti akan di-sharingkan secara online. Dan ini satu sesi 2 jam. Jadi satu topik 2 jam, satu bahasan 2 jam, satu bahasan 2 jam. Itulah kenapa durasinya menjadi 5 kali pertemuan atau 5 sesi. Realisasinya sih bisa disesuaikan karena kami juga saat ini sedang membantu salah satu perbankan, Bank Jabar Syariah. Ini juga lagi akan berjalan dari 4 sesi yang kami tawarkan. Karena satu dan lain hal mereka minta 2 hari langsung sekaligus, cuman kami sampaikan bahwa 2 hari ini ancamannya adalah efektivitas ya, sehingga akhirnya disepakati menjadi 3 hari. 3 hari agak lumayan lah masih bisa efektif. Nah ini hal-hal yang dibahas dalam self leadership selain konsep leadership itu sendiri, tapi juga akan ada nanti pemahaman tentang kekuatan karakter kepemimpinan dalam diri seperti apa, sehingga nanti pada saat peserta memahami dan menyadari apa yang ada dalam dirinya, dia bisa mengkontekskan dalam aktivitas pekerjaannya selama di rumah. Oke, dan yang berikutnya lagi mampu menetapkan tujuan, sasaran, dan mampu mengatasi masalah-masalah ruang lingkup diri dan sebagainya. Jadi ini produk leadership yang kami ketengahkan untuk yang self leadership. Mungkin sampai sini Pak Sandi ya, untuk yang produk leadershipnya. Jadi kita coba open langsung ke tanya jawab, jadi biar bisa lah interaksi langsung, nanti kita bisa langsung sharing, sehingga nanti bisa ada gambaran-gambaran. Yang berikutnya ada coaching, mentoring, and counseling skill, dan lain-lain. Nanti kita bisa sharingkan lebih lanjut pada saat sesi sharing tanya jawab. Begitu.
Mungkin itu dari saya Pak Dedi. Baik, terima kasih Kang Edrin. Selamat datang Bu Hapsari sama Pak Habib Mudahar. Baru gabung, tapi secara garis besar yang tadi kami diskusikan, yang kami bisa sharing adalah pertama bahwa saat ini memang ada sebuah perubahan besar. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi saat ini, gitu ya. Harus kita realistis, tetapi juga kita harus melakukan, karena ini adalah perubahan yang besar, kita juga harus melakukan tindakan-tindakan yang besar, bukan tindakan-tindakan yang biasa. Kira-kira itu Bapak sekalian. Nah, dalam kondisi saat ini, Smooth itu memang ingin berkontribusi terus terang miris gitu ya dengan keadaan negeri ini, tetapi insya Allah dengan apa yang kita punyai, dengan segala keterbatasannya, kita pengen sharing, karena kami juga melihat dan mendengar gitu ya, kawan-kawan di kementerian dan lembaga itu juga demikian bleeding, berdarah-darah karena ada pemotongan anggaran segala macam, sehingga nanti kami fokus kepada semuanya bisa disesuaikan, semuanya bisa kita coba buat satu produk-produk, tetapi kemudian kinerja kawan-kawan di lembaga dan kementerian ini itu bisa tetap jalan tanpa harus terbebani dengan masalah-masalah budgeting yang membebani gitu, menjadi persoalan. Nah, kira-kira itu garis besarnya. Jadi dari yang tadi dipaparkan oleh Kang Agung, terus kemudian Kang Edrin. Nah, di sesi tanya jawab ini kami ingin mendengarkan permasalahan-permasalahan yang mungkin diupdate oleh Pak Tirta, diupdate oleh Pak Taufik, Pak Nanang, mungkin juga di Bio Farma, Kang Oki, terus kemudian Pak Wiwi di Bappenas, terus kemudian Bu Hapsari dan kawan-kawan sekalian. Kira-kira gitu ya, dari beberapa produk yang kemudian kita coba tawarkan, dan juga mungkin nanti ada sebuah permasalahan yang mungkin kita bisa diskusikan gitu di forum kali ini, sehingga nanti kita bisa membuat sebuah solusi. Kira-kira solusinya seperti apa gitu. Nah, mungkin di sesi tanya jawab ini silakan saya coba buka floor aja, siapa yang kemudian akan bertanya baik terhadap produk ataupun mau memberikan saran. Monggo. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Berarti memang modelnya yang biasa dilakukan oleh Pak Taufik di KPPU itu kita panggil satu-satu nih. Ini ya ditodong Mas Ani ya. Iya Kang Edrin. Jadi mungkin karena di sini Kang Agung masih semuanya masih ada Kang Bibit juga. Nah, satu yang paling tokoh ini guru saya, Kang Edrin, Kang Agung, Bapak Pak Taufik Ahmad nih. Kira-kira Pak Taufik Ahmad dengan kondisi saat ini gitu, mensikapinya seperti apa, Kang? Sebentar. Ya, kalau saya sih kondisi saat ini memang betul-betul sangat memukul dan terutama sektor ekonomi ini. Pak Tirta yang paling merasakan sebenarnya. Ya, kondisi kita sekarang bahkan kalau setahu saya di kementerian atau lembaga kita ada aturan bahwa pengeluaran itu hanya yang masuk prioritas aja gitu ya. Artinya itu berdampak terhadap secara keseluruhan. Memang pada akhirnya kita tadi Agung lah, bahwa kita harus bersabar, kemudian mencoba mencari ikhtiar di balik keterbatasan yang saat ini kita alami dengan peran masing-masing. Kita lihat kalau tadi modul-modul yang ditawarkan di Mood itu sebagian besar memang kali ini lebih terkait dengan masalah psikologi ya, Pak Dedi. Iya, betul. Psikologi bagaimana membantu kita bersikap atau menghadapi situasi seperti ini. Kalau ya pasarnya berarti pasar individual sebenarnya ya. Kalau untuk
pengembangan sumber daya manusia di kelembagaan itu tadi. Saya belum tahu sampai kapan pembatasan pengeluaran yang tidak hanya pada prioritas yang telah ditetapkan, gitu ya. Spare untuk itu relatif kecil sekarang. Saya nggak tahu, mungkin kalau BUMN mungkin lebih bisa bernapas kali ya. Karena ada sektor-sektor di tengah seperti ini, ada sektor-sektor yang memang hantam sekali, gitu ya, seperti retail dan sebagainya, perdagangan yang terus. Tapi ada sektor yang justru melesat, gitu. Misalkan farmasi, telekomunikasi, kemudian logistik, gitu ya. Nah mungkin itu yang manfaatnya masih cukup panjang, gitu. Kalau semua ini menyasar sektor-sektor itu mungkin lebih tersedia, gitu ya. Tapi kalau kementerian lembaga ya situasinya mungkin Pak Tirta juga bisa bicara nanti seperti apa, gitu. Karena ada banyak keterbatasan yang pada akhirnya kita bisa. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Ada lagi Pak Deddy pertanyaannya? Siap, Kang Taufik, terima kasih. Ini masukan, tapi memang tadi saya koreksi ada beberapa produk memang sifatnya psikologis, tapi satu lagi sebenarnya lebih kepada leadership ya, psikologi juga ya Kang Edrin ya, lebih kepada bagaimana kemudian kawan-kawan manajerial ini bisa melakukan proses memimpin timnya gitu ya, kepemimpinan dari model dari pemimpinan karyawan self leadership gitu ya, bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri karyawan sampai dengan nanti ada coaching and mentoring gitu ya, pada setiap levelan kepemimpinan. Tapi tadi masukan dari Pak Taufik, oke, ada beberapa produk yang mungkin harus kita coba diskusikan lagi, Kang Edrin, khususnya di sektor-sektor real ya, kawan-kawan retail menghadapi permasalahan-permasalahan di lapangan. Nah, selanjutnya nih, karena tadi udah disebut oleh Pak Taufik, Pak Tirta nih, ini salah satu tangan katanya Pak Direktur Bidang Usaha nih di Kemendak. Monggo, Pak Tirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon Pak Deddy atas undangannya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Taufik. Jadi saya pikir Pak Taufik nggak ada, ternyata ada juga. Iya Pak. Jadi terkait dengan kondisi saat ini, saya melihatnya dari mungkin dari 3 sisi Pak ya. Saya sebagai pemerintah, kalau dari sisi pemerintah sendiri, ya kami dari sisi tadi sampaikan Pak Taufik, pasti ini dampaknya sangat luar biasa terhadap ekonomi global atau nasional kita. Selain itu juga dari sisi kebijakan, kita pun memang merasa banyak sekali saat ini kan yang terdampak. Contohnya misalkan yang nggak jauh dari pagi, makanya tadi saya terlambat, berarti saya lagi jawabin permasalahan keluhan peternak ayam dan telur Pak, yang memang lagi mau demo karena ayamnya tidak bisa terbeli, telurnya tidak bisa terbeli, jadi saya harus jawab solusinya. Kalau misalkan kondisinya tidak dalam kondisi seperti ini, mungkin saya udah gampang Pak, tinggal paksa aja pemerintah beli pun ASN nggak langsung pada beli. Tapi dengan kondisi gini kan kita juga tidak bisa mengumpulkan orang, kemudian kita juga batas gerak kita terbatas, angkutan juga terbatas, kita juga tidak mau menjerumuskan orang terhadap kondisi saat ini. Jadi memang sangat terdampak sekali dari sisi baik kebijakan kita, termasuk juga dari sisi pergerakan distribusi di masyarakat juga ini terdampak. Yang tentu saja kita juga harus memutar otak kita kembali, langkah apa yang sebenarnya yang masih bisa dilakukan paling tidak bisa menyelamatkan dari sisi masyarakat, tapi adil bagi semua gitu. Itu kan memang yang susah Pak. Harus adil bagi semua itu, karena kan istilahnya untung ke sana, untung ke sini, tapi di sini pun kayak sekarang peternak mereka dirugikan, tapi di sisi masyarakat pun juga sekarang kemampuannya juga menurun seperti ini.
Ya ini memang menjadi motivasi terutama bagi kami, semakin bagi pemerintah sendiri harus lebih berpikir keras, walaupun berpikirnya sekarang tidak lagi bergabung di kantor, tapi bergabung dalam suatu forum yang sekarang lewat istilahnya video conference seperti ini. Kemudian dari sisi saya sendiri sebagai pribadi keluarga, Pak, saya merasa motivasi saya sebagai keluarga sebenarnya di sini saya mengambil dari sisi lebih banyak keuntungannya sebenarnya dengan kondisi seperti ini. Karena dengan kondisi work from home seperti ini sebenarnya walaupun dari sisi pekerjaan, Pak, saya rasa memang meningkat. Karena video conference yang saat ini dilakukan sudah tidak bisa mengenal waktu, kadang hari gitu. Kadang bisa Sabtu Minggu bisa video conference, rapat lagi. Bahkan setelah menjelang buka puasa pun adalah sarapannya adalah berbukanya adalah rapat video conference juga. Kemudian setelah buka puasa bisa video conference lagi. Tapi paling tidak hikmahnya bagi saya adalah kadang sambil video conference ada anak saya di sebelah saya gitu kan bermain-main. Inilah mungkin dari sisi saya tetap mengambil sisi motivasinya adalah kedekatan dengan keluarga justru lebih banyak gitu. Selama ini mungkin Pak Taufik juga tahu sendiri di tempat saya Bapokting kadang-kadang pulang aja kantor mungkin pulang malam berangkat hampir ngelihat matahari. Nah, kalau dengan begini saya lihat mataharinya tiap hari, kemudian anak juga ketemunya tiap jam, tiap waktu, karena anak juga sama-sama tidak lagi sekolah di rumah. Ya saya merasa dari sisi kedekatan keluarga ini lebih baik. Kemudian satu lagi dari sisi sebagai masyarakat Pak umumnya, saya kira ini kondisi saat ini adalah menjadi titik balik bagi kita semua, masyarakat baik nasional maupun global. Pasti ini akan menjadi semua masyarakat di dunia ini akan berubah menjadi lebih bersih. Lebih bersih dalam artian karena dengan kondisi seperti pasti semua orang aware tidak mau mengulang kejadian lagi yang sama. Dan harapannya ini tentu saja dengan lingkungan yang lebih bersih akan menciptakan dunia yang lebih biru, Pak. Insya Allah, Pak. Itu saja, Pak. Demikian dari saya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Tirta, satu mungkin bisa kasih respon kaitannya dengan kawan-kawan pegawai itu. Pak Tirta melihat gimana? Apakah kemudian program mewujudkan SDM unggul yang sudah diprogramkan itu kemudian harus tereliminir gitu dengan kondisi saat ini? Iya Pak, dalam sisi sekarang sih kalau SDM unggul sebenarnya kita kan juga lebih banyak, kita belum banyak pelatihan-pelatihan untuk menciptakan kita sebagai SDM ya, kita memang lebih banyak harus banyak memotivasi diri ataupun kita sebagai leader memotivasi di bawah kita gitu. Tapi dengan kondisi biasa kita ketemu dengan sekarang work from home sebenarnya tergantung pada leader masing-masing memang dari sisi untuk menciptakan SDM unggul ini. Karena dalam keadaan seperti ini memang banyak sekali juga contohnya misalkan dari sisi pemerintah misalkan pimpinan dalam hal work from home dalam keadaan ketika di kantor akan berbeda dalam hal penanganannya seperti itu. Kadang dalam keadaan work from home ini mungkin orang ada yang tidak selalu standby dengan gadgetnya, ada yang orang selalu standby gitu kan seperti itu. Jadi kita harus pintar-pintar sebagai pimpinan bagaimana kita mengkomunikasikan ataupun menerima kondisi seperti ini, kemudian jangan menjadi kita sendiri menjadi panik dan butuh pekerjaan kita pun terbengkalai. Itulah mungkin SDM ini bukan hanya unggul dari sisi kualitas pemikiran, tapi juga tentu saja dari sisi moralnya juga kita di sini harus benar-benar dijaga gitu. Termasuk juga ya kita juga harus mempunyai sifat aware juga terhadap bawahan kita ataupun terhadap pimpinan kita, menerima bahwa ya paling tidak kita memang harus lebih banyak dengan kondisi ini tetap kita lebih banyak bernikmat Pak. Demikian Pak. Baik Pak Tirta, terima kasih ketangkep apa yang dikatakan oleh Pak Tirta. Nah, kami mengundang Pak Nanang dari BKPM. Pak Nanang masih stay tune? Pak Nanang? Atau mungkin dari swasta dari BUMN.
Kang Oki, Ustadz Oki nih, kira-kira persoalan di Bio Farma seperti apa nih? Oh, ini Pak Nanang. Pak Nanang, mungkin Pak Baik, Nanang Pak. bisa share di BKPM ini juga sangat satu lembaga yang mungkin sangat terpukul karena investasi langsung menyusut kan Pak ya. Jangan-jangan udah capital flight juga. Monggo Pak Nanang, ada saran Baik. ataupun masukan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat kondisi sekarang memang terutama di teman-teman UKM itu sangat berbeda dengan tahun 98. Tahun 98 mereka bisa eksis karena memang tidak terkunci ya. Kondisi sekarang memang terkunci jadi tidak bisa keluar dan tidak bisa bersosialisasi sehingga di mana UKM rata-rata adalah produknya jasa atau industri yang memang simpel sehingga sangat terpukul untuk tentunya bergeraknya dan ini memang semoga semua dan motivator ini bisa mendorong atau support mereka untuk dapat bangkit dan memang tapi di sisi lain untuk industri kegiatan alkes memang cukup signifikan meningkat jauh meningkat karena memang pasar membutuhkan. Sementara untuk produk lainnya memang pasar sedang berhenti jadi memang terpukul di bidang lain tapi kalau di alkes cukup sangat berjalan. Demikian Pak yang dapat kami sampaikan. Baik Pak Nanang, nanti mungkin kita bisa follow up Pak Nanang bagaimana kemudian peran kita itu bisa maksimal melalui jembatan Pak Nanang dihubungkan dengan kawan-kawan UMKM, komunitas gitu ya di bawah binaan BKPM. Bisa ya Pak Nanang ya? Baik Pak, tapi kembali lagi kalau untuk di daerah itu karena kita tidak ada kepanjangan tangan, memang lebih signifikan bila teman-teman dari Kementerian Koperasi dan UKM itu yang mempunyai dinas-dinas di daerah dapat membantu melihat UKM di daerah bagaimana kondisinya dan dapat membantu solusi-solusinya. Itu sedikit tambahan saja Pak. Siap Pak Nanang, terima kasih masukannya. Jadi boleh nggak sebelum lupa nih? Silakan Pak Taufik. Sekarang kan lagi rame tuh kartu prakerja gitu. Kan di sana ada penawaran pelatihan. Itu meskipun pelatihan-pelatihannya jenis apa, mungkin teman-teman ini bisa berkomunikasi dengan manajemen pelaksananya. Karena sekarang mereka menjalankan ribuan pelatihan yang akan dipilih oleh teman-teman yang mendapatkan bantuan. Jadi ada 5,6 juta 5,6 juta orang yang akan mendapatkan bantuan. Dia dikasih bantuan 1 juta orang untuk pelatihan. Jadi lembaga-lembaga pelatihan bisa bekerja sama dengan 8 marketplace yang sudah tersedia. 8 marketplace yang sudah tersedia. Kemudian bekerja sama nanti bisa menawarkan pelatihan di sana secara online. Setelah itu nanti mekanisme pasar. Jadi mereka-mereka lah yang akan mereka-mereka yang mendapatkan bantuan yang akan memilih sendiri pelatihan-pelatihannya. Mungkin informasi aja itu, dan itu ada 30 bed sampai akhir Desember, 31 Desember. Jadi kalau 3,6 juta dibagi 30 ya dilihat aja berapa bed. So saya sudah ada 3 gelombang yang dikasih bantuan. Tahap pertama itu 200.000 orang, kedua 200.000 orang juga, kalau nggak salah yang ketiga itu 300.000. Masya Allah. Itu informasi. Ya baik Pak Taufik. Video oke. Terima kasih. Ini ada gangguan masukan WA. Pak Taufik, jadi memang ini juga sudah coba kita searching gitu ya informasinya, bahkan sekarang menjadi blunder sendiri kayaknya kebijakan prakerja ini, bahkan
mengarah kepada satu upaya katanya itu udah masuk KPPU tuh, monopoli pasar ya. Karena kan sebenarnya kalau kita melihat anggaran yang demikian gede ini gitu ya, tapi kemudian ada konflik of interest dari salah satu staf presiden gitu ya, posisinya presiden, sehingga bahkan sekarang sudah keluar surat terbuka dari kawan-kawan dari Menaker Trans gitu ya. Dia protes, kenapa kemudian Menaker Trans yang kemudian satu lembaga yang benar-benar yang harusnya dijadikan instrumen karena selama ini berpengalaman gitu ya, tapi kemudian proyeknya beralih kepada orang yang baru masuk. Ini pro kontra, tapi tadi masukan Pak Taufik kita coba nanti akan coba follow up gitu ya. Semoga kita bisa menggarap juga karena kita memang ingin bahwa apa yang kita kerjakan berkualitas dan berimpact gitu ya, berdampak kepada si audiens ataupun kepada klien kita. Nah, itu yang paling penting Pak Taufik, kami catat masuknya Pak Taufik. Nah, saya ingin tahu perspektifnya dari aduh ini udah oke, Kang Surono nih. Pak Surono masih sebagai pelaku? Masih, Pak. Pripun Pak, ada hal-hal yang bisa disampaikan gitu, ataupun keluh kesah, ataupun apalah ya, yang bisa kemudian kita tangkap bahwa ini adalah sesuatu yang perlu ada sentuhan-sentuhan solusi dari, terutama dari kita ya, dari Smooth. Saya sementara masih unik dulu, Pak, karena Oh, masih baik. ini juga belum banyak tahu gitu tentang Smooth ini. Oh baik Pak Surono. Kami undang Kang Wiwit masih? Kang Wiwit? Ya Pak Dedi. Hai, ini suaranya udah kangen banget sama Ini saya. salam kenal aja Pak Dedi sama teman-teman semua. Saya dulu anak buahnya Mas Dedi lah. Masya Allah. Di KPPU. Sekarang pindah ke Bappenas. Untuk komen barangkali belum Pak, tadi nggak ngikuti banyak karena saya ada rapat juga. Masya Allah. Jaga silaturahmi sama teman-teman di sini gitu ya. Kalau Bappenas gimana, Kang Wiwit? Aman kegiatan-kegiatan, pelatihan segalanya terpengaruh ya? Pengaruh pasti karena satu kemarin kan udah ada perpu anggaran, kita itu dipotong awalnya 400 kemudian jadi 600-an dipotong. Nah akhirnya yang paling gampang dipotong biasanya kalau di kementerian kan anggaran untuk konsultan atau jasa-jasa lainnya, terus perjalanan segala macam. Artinya informasi yang kami dapatkan memang betul ya, bahwa hampir sebagian kementerian lembaga itu yang dipotong itu ya kegiatan-kegiatan yang non operasional gitu ya. Iya betul, itu betul. Jadi semua teman-teman konsultan juga yaitu mengeluhkan hal yang sama lah. Artinya dari sisi untuk dapat pekerjaan aja udah susah banget. Misalkan awalnya dia dapat kontrak katakanlah 300, tapi kemudian ada wabah ini pasti bisa dipotong bahkan sepertiganya, misalkan hanya berkontrak 100. Tapi kan dia harus membiayai pegawainya gitu ya, yang itu udah fix. Akhirnya ada yang dibayar setengahnya dan seterusnya. Oke, baik. Kang Wiwit tetap jaga kesehatan, insya Allah tetap bisa berjalan menyelesaikan target kinerja yang sudah ditetapkan di masing-masing kementerian lembaga. Nah, saya ingin mengundang nih salah satu kolega, terus kemudian juga praktisi nih, Kang Andri Pramono. Kang, kira-kira apa nih masukan untuk kita gitu ya di dunia digital? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya diundang sama Ustadz Dedi, luar biasa idenya ini. Ya kita kalau misalnya ngelihat kejadian yang sekarang itu boleh dibilang sepertinya ini by design, bukan by accident. Oleh karena itu kita harus bisa mendesain juga reaksinya dari
desainnya mereka itu. Oke. Kalau dilihat dari krisis yang tahun 98 itu, UMKM ya khususnya itu, boleh dibilang masih aman lah kategorinya. Bahkan pada krisis yang kedua, 2008 itu, sepertinya mereka malah nggak bergeming. Tapi kalau yang sekarang ini luar biasa, nggak hanya ekonomi, tapi juga kesehatan dan politik. Jadi pukulannya 3 kali gitu. Oleh karena itu, sinergi untuk beberapa ya kita harus bersinergi lah intinya gitu. Yang sekarang saya coba mau lakukan adalah khususnya di online ya, itu menggandeng antara investor, boleh dibilang investor, ke orang yang mengeluarkan uang, sama UMKM yang membutuhkan dana, tapi lewat online dengan jaringan yang lagi disiapkan, lagi dijalanin sama Pak Margiwowi melalui, saya lupa nama itunya tuh apa, cryptocurrency-nya. Nah, nanti intinya gini, orang yang mau berusaha, terus ada juga orang yang punya uang, itu dipertemukan di situ melalui online. Kalau yang sekarang Pak Margiwowi jalanin itu kan Santara itu ya, itu kan harus PT. Tapi kalau yang ini nggak PT. Jadi bisa lebih kendor lah persyaratannya. Saya kira memang harus ada sinergi di beberapa pihak untuk melakukan desainnya ini. Saya kira gitu aja, Ustaz Deddy. Baik, makasih Kang Andre. Jadi satu padat apa yang disampaikan oleh Kang Andre adalah sinergi. Ini satu forum ini sebenarnya juga arahnya ke sana, Kang Andre gitu ya. Kita ingin melihat gitu bagaimana kemudian posisi mood yang mungkin saat ini tidak ada apa-apanya lah ya. Nah, melalui forum hari ini gitu ya, kita pengen bahwa semut itu harus melakukan satu tindakan-tindakan besar, berkontribusi untuk kawan-kawan di KPPU gitu ya, dengan segala keterbatasannya, berkontribusi dengan kawan-kawan di BKPM, di Bappenas, tentu saja dengan keterbatasannya masing-masing, tetapi semut semangatnya itu adalah apa yang kemudian dilakukan semut itu berimpact gitu ya. Pertama pengen menularkan bahwa kondisi saat ini memang harus berubah, kita harus berubah, kita harus sesuaikan semuanya gitu ya. Kayak gitu ya Kang Edrin ya, sehingga apa yang kemudian kita lakukan di masa sebelum krisis itu sebenarnya dengan perubahan bentuk saat ini itu pun kita melakukan hal yang sama gitu ya, tapi dengan penyesuaian yang kemudian harus kita lakukan. Bapak-bapak sekalian, apa yang kemudian kita diskusikan pagi hari ini gitu ya, itu kami mengucapkan banyak terima kasih. Sebelum pada sesi terakhir, nah mungkin ada Kang Agung masih Mas. Oke. Ya, Kang. Suara Bang Habib. Oh ya. Lalu Bu Hapsari. Oke. Oh ya. Ya, mohon maaf ya. Bu Hapsari. Iya. Bu Hapsari. Halo Bu. Bisa mendengar Ibu? Oh, ini ada Kang Iwan juga nih, Kak Iwan dari PD Pasar Jaya nih. Betul. Kang Iwan? Mas Iwan? Mas Iwan, monitor? Waalaikumsalam. Iya. Sinyalnya agak putus-putus nih, Pak. Oh, sinyalnya putus-putus ya? Nah ini Mas Iwan salah satu yang mungkin banyak melakukan inovasi-inovasi nih di tataran sektor real nih, karena beliau adalah di pasar PD Pasar Jaya ya. Banyak sekali yang mungkin harus di-share. Kira-kira gimana Kang Iwan menghadapi situasi seperti ini? Kalau saat ini memang kondisinya kita sedang bekerja sama dengan Pemprov juga ya untuk membantu kondisi pandemik ini gitu kan. Terutama sektor pangan. Sektor pangan kita memang sedang mendistribusikan beberapa
bahan-bahan pokok nih tentunya untuk Kalian bisa diperbesar ya, volumenya? kedengaran Pak? Kurang gede sedikit? Ya. Halo? Ya. Ya. Nah ya, kondisinya memang kita sedang membantu Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan pangan ya, pangan untuk di DKI Jakarta khususnya. Nah, memang kendalanya memang tidak semuanya berjalan dengan lancar ya gitu, karena memang di lapangan juga ternyata ada kendala-kendala juga gitu terkait dengan PSBB dan lain. Oke. Oh ya Iwan, kalau kaitannya dengan manajemen SDM-nya di PD Pasar Jaya gimana Kang? Apakah kemudian juga dari sisi apa namanya kegiatan itu menjadi tereliminir ya? Oh mungkin sinyal, gangguan sinyal, Kang Iwan. Baik deh, ini tadi Bu Apsari kita undang sudah menyublim nih namanya nih, gara-gara Kang Agung nih. Apa? Bukan ladies first, ladies first, Pak. Oh gitu ya. Baik, Kang Habib Mudahar, ini Masih ada nih Bang Habib ini? masih ya. Kang Habib Belum ada suara. belum ada suaranya. Ini kalau dari fotonya luar biasa nih. Beliau kayaknya punya lahan luas nih. Kang Habib Mudahar. Oke, Kak Agung, kira-kira saya minta waktu sedikit dari Kang Agung juga Kang Edrin gitu ya. Istilahnya apa closing statement ya dari kita semua. Kita wakilkan ke Kang Agung sama Kang Edrin. Yang pertama Kang Edrin dulu deh. Baru nanti terakhirnya gongnya Kang Agung deh. Silakan Kang Edrin. Oke, terima kasih Pak Deddy, terima kasih Bapak-Bapak semuanya, tadi luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan, ya itulah kenyataannya saat ini, jadi tantangan buat kita semuanya untuk kita bisa tetap survive. Kami di Smooth, karena bergerak di bidang pengembangan SDM pun demikian adanya, insya Allah dari apa tadi yang masukan-masukan tadi yang sudah disampaikan, ini juga menjadi bahan bagi kami untuk kemudian kami create sedemikian rupa dan barangkali itu bisa menjadi solusi yang menjadi hal konkret yang bisa kami dari Smooth Indonesia kontribusikan. Insya Allah demikian Pak Deddy. Siap, makasih Kang Edrin. Kang Agung, kami beri waktu silakan. Oh, masih ada 1 jam. Oh iya. Kang Agung stop dulu. Saya kelupaan. Salah satu talent kita dari Smooth juga tuh, Ustadz Agus Sofyan, kasih waktu 2-3 menit lah ya. Biasanya kalimatnya menggelegar nih, silakan. Masya Allah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin mengucapkan apresiasi yang sangat besar sekali, sangat luar biasa kepada rekan-rekan semua, para sahabat, para guru-guru kami semua di sini. Mudah-mudahan kita bisa saling sharing ilmu yang bermanfaat. Ini kalau bisa dikolaborasikan dengan master kita nih, Kang Agung dan Kang Edin, luar biasa, dahsyat. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih keren lagi dengan program-programnya, dan saya antusias sekali untuk bisa membantu ya paling tidak membroadcast ya program-program dari para Smooth, karena memang saat ini di samping online kita harus gencar juga untuk promosi di semua media. Jadi saya minta tolong dari rekan semua sahabat, selagi kita masih punya komunitas, maksimalkan di komunitas. Paling itu saja sih saran saya, dan mudah-mudahan semangat tetap membara, pandemi tetap jalan, tapi pasti ada itu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Kang Agung. Itu tuh udah closing statement akhir itu. Masya Allah. Silakan Kang. Ini lebih berat ini kalau udah.
Baiklah, kalau tadi mengawali semangat, kita tutup dengan semangat. Kalimatnya sederhana. Ayo kita sama-sama ulangi. Yang penting. Yang penting. Yang penting. Hidup ini. Hidup Hidup ini. ini. Bukan apa Bukan apa yang saya tahu. saya tahu. Yang saya tahu. Tetapi Apa yang saya lakukan apa yang saya lakukan dari apa yang saya tahu. dari apa yang saya tahu. Jadi yang penting hidup ini bukan apa yang kita tahu, tetapi apa yang bisa kita lakukan dari apa yang sudah kita tahu. Mari kita sama-sama pintar-pintar untuk menata pikiran, hati, dan perasaan jiwa kita untuk selalu happy. Boleh senyum dulu? Allahu Akbar. Mana senyumnya dulu. Baik. Lihat untuk kamera senyum. Oke, yes. Kang Agung, Bapak-Bapak sekalian, Foto bersama. ya, Kang Andre, Pak Surono, Pak Tirta, Pak Taufik, Pak Nanang, Kang Yedi, kemudian Kang Habib Mudahar, tadi yang di closingkan statement oleh kolega kita, Kang Agung, adalah yang penting itu action, apa yang kita tahu. Intinya itu kan kayaknya, jangan berhenti di pikiran, tetapi kita harus coba action, kita harus lakukan apa yang kita bisa, apa yang kita tahu, kita coba kontribusikan. Baik Bapak-Bapak sekalian, mohon maaf saya atas nama Smooth gitu ya, barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan atas nama Smooth kami mengucapkan terima kasih Pak Tirta, Pak Taufik, Kang Wiwit ya, menghadiri Pak Nanang, salam untuk kawan-kawan di BKPM, suatu saat nanti kita soal silaturahmi. Kami tutup dengan ucapan Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.